Fix kita nggak jadi open mainnet di bulan Juni 2023 guys. Kenapa kok nggak jadi open mainnet di tahun 2023 di bulan Juni? Simak video ini sampai selesai guys. Oke, di sini ada updatean dari Coinmetric ya teman-teman ya. Di sini jaringan Pi mungkin tidak meluncurkan mainnet terbuka yang sangat dinantikan Juni 2023 ini guys. Oke ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang mendengar kabar ini dimohon untuk bersabar ya teman-teman ya. Karena memang belum waktunya kita untuk open mainnet bro. Oke, kita langsung aja ya. Cryptocurrency secara bertahap mengambil alih sektor keuangan ekonomi global, terutama di negara-negara di mana peraturan sudah ada untuk memberi mereka lepas landas dengan lancar. Bitcoin dianggap sebagai mata uang digital pertama yang muncul yang menggunakan teknologi blockchain untuk berfungsi. Setelah peluncuran Bitcoin pada tahun 2009 dan kesuksesan dicatat bertahun-tahun setelahnya, cryptocurrency lain dikembangkan dengan sebagian besar untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada Bitcoin. Oke ya teman-teman ya. Jadi adanya Ethereum ya, adanya Binance ya atau BNB, adanya Litecoin dan lain-lainnya guys. Itu mereka untuk memperbaiki ya kesalahan yang mereka temukan pada Bitcoin guys. Tetapi ya di setiap koin ya teman-teman ya, di setiap mata uang digital pasti ada kelemahan dan pasti ada kelebihan guys. Oke ya. Saat ini ada lebih dari 1000 proyek kripto yang sedang dikembangkan dengan tujuan berbeda. Jaringan Pi hanyalah salah satu proyek yang sedang dikembangkan, tetapi dengan potensi besar untuk mendominasi ruang blockchain dan pasar kripto. Mata uang digital pertama yang ditambang di ponsel pintar, baik profesional maupun pemula. Proses penambangannya tidak menguras daya baterai ponsel cerdas seperti Bitcoin dan Ethereum, sehingga membuatnya tidak cocok untuk penambangan telepon. Oke, di sini ada keterangan lagi apa itu jaringan Pi. Oke, untuk ini kalian sudah pasti sangat paham sekali ya teman-teman ya. Di sini Pi Network adalah platform cryptocurrency mendukung penambangan seluler dan tidak memerlukan keterampilan komputasi seperti kasus Bitcoin dan Ethereum. Kemudian Pi Network diluncurkan sekitar 4 tahun lalu di tahun 2019. Oke, diluncurkan oleh Pi Network diluncurkan sekitar 4 tahun lalu, pada tahun 2019 oleh sekelompok lulusan Universitas Stanford yang dipelopori oleh Nicholas Kokalis. Lulusan Stanford membayangkan cryptocurrency untuk orang biasa. Siapapun yang tertarik dapat bergabung dengan komunitas dan mulai menambang. Begitu mereka memiliki smartphone. Oke. Di sini untuk teman-teman yang mau mining Picoin atau Pi Network cuma butuh smartphone doang ya teman-teman ya. Dan butuh kemauan juga guys. Ada telepon ya, ada smartphone. Kalau tidak ada kemauan ya sama baik guys. Kemudian di sini cara menambang cryptocurrency di Pi Network. Berbeda dengan Bitcoin dan Ethereum, menambang Picoin tidaklah sulit. Pertama, Anda hanya perlu mengunduh aplikasi dari Google Play Store dan mendaftar. Setelah Anda selesai dengan proses pendaftaran, Anda akan diminta untuk login setiap 24 jam sekali. Oke, untuk ini teman-teman pioner sudah pasti paham ya. Tidak perlu kita jelaskan lagi guys. Kemudian saga mainnet terbuka. Seperti halnya setiap bisnis, seorang investor selalu ingin mendapatkan keuntungan secara instan tanpa penundaan. Begitu pula dengan penggemar kripto. Mereka menginvestasikan waktu mereka ya, atau 4 tahun di sini, dan mengantisipasi mainnet terbuka yang akan menghubungkan jaringan dengan blockchain lain. Pergi dengan semua batasan firewall. Selama ini perintis atau penambang di jaringan Pi dapat dengan aman memperdagangkan kepemilikan mereka di bursa lain. Saat ini jaringan beroperasi dalam mainnet tertutup. Artinya perintis dapat bertransaksi dengan dirinya sendiri dalam batas-batas komunitas jaringan. Oke, kemudian di sini ada hackathon quarter 2 2023. Oke ya teman-teman ya.
Kalian sudah tahu ya, Hackathon Quarter 2 2023 beberapa hari yang lalu sudah ada pemberitahuannya di beranda Pi Network, dan itu akan dimulai pada tanggal 1 Juni ini nanti guys. Oke, kemudian alih-alih mengumumkan peluncuran mainnet terbuka atau tanggal peluncuran mainnet terbuka yang sebenarnya, tim inti malah mengumumkan peluncuran hackathon lain yang akan dimulai pada 1 Juni 2023. Peluncuran hackathon lainnya berarti malapetaka bagi komunitas jaringan Pi. Artinya impian untuk meluncurkan mainnet terbuka pada 28 Juni 2023 mungkin tidak akan terwujud, kecuali jika hackathon berakhir sebelum tanggal 28 Juni. Oke. Ya, kita tidak tahu ya teman-teman ya kapan akan diluncurkan open mainnet ini, tapi yang jelas kita harus butuh ekosistem Pi Network untuk matang dulu ya teman-teman ya. Selama ekosistem Pi Network ini belum matang, jangan harap open mainnet akan hadir guys. Tapi ya mudah-mudahan ya teman-teman ya, mudah-mudahan secepatnya ekosistem Pi Network ini segera selesai ya teman-teman. Kemudian mudah-mudahan KYC segera dirampungkan ya permasalahannya oleh core team, karena KYC ini masih menjadi momok ya bagi para pioner. Karena banyak yang sudah KYC 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun, tetapi KYC-nya belum lolos guys. Oke ya teman-teman ya. KYC ini sangat penting sekali ya teman-teman ya untuk Pi Network, karena ini berkaitan dengan data ya teman-teman ya. Kemudian itu antisipasi juga ya teman-teman ya, untuk supaya koin tidak diambil oleh bot ya teman-teman ya. Kemudian tidak diambil juga oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman ya. Karena saking hati-hatinya core team dan saking hati-hatinya Nicholas untuk koin Pi ini ya teman-teman ya. Mungkin untuk sekarang memang koin Pi belum berharga ya untuk kalian pada saat ini ya. Nanti ketika pada waktunya ya teman-teman ya, entah 2 tahun atau 3 tahun lagi, banyak orang-orang yang akan menyesal karena telah membuang koin mereka guys. Banyak orang-orang yang menyesal karena tidak klik petir. Banyak orang-orang yang menyesal karena menguninstall aplikasinya guys. Dan banyak juga orang yang akan menyesal karena telah menjual koin mereka dengan harga yang sangat murah bro. Nah oke, waktu yang akan menjawabnya ya teman-teman ya. Terserah orang-orang mau berkata ini halu, ini mimpi, ini scam ya. Terserah ya teman-teman ya, mereka mau bilang halu, mereka mau bilang scam ya teman-teman ya, mereka mau bilang ini penipuan, terserah guys. Yang penting Pi Network ini tidak menipu pioner ya teman-teman ya. Pi Network tidak menarik atau tidak meminta kalian uang guys. Pi Network hanya meminta kalian untuk klik petir setiap 24 jam sekali bro. Oke ya teman-teman. Jadi siapa yang bilang Pi Network ini scam, siapa yang bilang Pi Network ini penipuan, ya terserah ya teman-teman ya. Tapi ada satu hal yang perlu kalian ketahui, Pi Network tidak meminta dana kepada kalian guys. Pi Network tidak meminta duit dari para pioner bro. Oke ya teman-teman. Oke, sekali lagi saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat pioner semua ya, dimanapun kalian berada, jangan lupa diklik petirnya guys setiap 24 jam sekali ya teman-teman ya, jangan sampai telat. Kemudian proses sandinya dijaga, jangan sampai hilang walaupun cuma 1 huruf guys, karena itu sangat berarti sekali ya teman-teman ya. Pada saatnya nanti ketika sudah open mainnet dan kalian sudah punya koin, kemudian proses sandi kalian hilang, kalian akan percuma ya teman-teman ya, akan sia-sia guys. Kemudian kata sandinya juga dijaga ya teman-teman ya, jangan sampai lupa juga guys, karena proses sandi dan kata sandi ini sama-sama pentingnya ya teman-teman ya. Oke, jadi ini dulu aja ya teman-teman ya informasinya. Mudah-mudahan semua sahabat pioner masih diberikan kesabaran ya, kuat ya teman-teman ya,
kuat menerima cacian, kuat menerima makian dari para haters Pi Network guys. Oke teman-teman ya, kita harus kebal ya, kebal cacian dan kebal makian. Biarkan saja ya teman-teman ya. Oke, ini aja dulu guys, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.